Konten pembodohan tapi bisa bikin channelmu melesit, melejit, dan juga bikin rame. Emang bener? Kok bisa sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini bagaimana caranya untuk memperbaiki channel kita yang terpuruk dan memperbaiki channel kita yang mana itu sulit sekali untuk berkembang. Setidaknya kalian bisa lah sedikit mengambil manfaat dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi ya tentang masalah bagaimana sih mindset kita, pola pikir kita untuk bisa mengembangkan sebuah channel. Dan di sini mungkin saya akan sedikit mengulas tentang konten pembodohan, konten tipu-tipu, yang mana itu ternyata katanya bisa melejitkan video kita, yang bisa melejitkan channel kita. Ya, apakah ini sebuah strategi? Nggak tahu. Apakah ini sebuah pembenaran? Belum tentu. Tapi kita akan bahas dan ulas aja. Ya, gini. Konsep dasar konten pembodohan sebenarnya apa sih? Konten pembodohan, konten yang memang ditujukan tidak masuk akal, tidak benar adanya, namun terus dilakukan sehingga menarik daya tarik atau views. Nah, coba kalian pikir permasalahannya sebenarnya di mana? Kenapa orang mau membuat sebuah konten pembodohan dan rame penonton? Ya karena memang target market mereka itu adalah orang-orang yang mau dalam tanda kutip dibodoh-bodohin. Ya, kita tidak bisa menyalahkan karena memang masih banyak teman-teman di luar sana yang belum lengkap pengetahuannya, yang juga belum paham dan banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki. Tapi bukan itu sih sebenarnya yang membuat hal ini sedikit mengusik saya pribadi, dan hal ini tentu saja juga bisa memperlambat kalian. Sebenarnya gini ya, banyak orang itu masih merasa bias antara konten pembodohan dan konten realita dan juga konten-konten yang memotivasi. Nah, ini masih terlalu bias dan masih banyak yang sulit untuk membedakan. Sebagai contoh seperti ini, banyak yang menilai konten-konten dengan judul bisa dapat 100 juta setiap bulan, bisa dapat 100 juta dari re-upload, bisa dapat 100 juta dari copy paste. Saya yakin banyak tutor-tutor online, tutor-tutor YouTube di luar sana akan menganggap hal ini sebagai pembodohan untuk pemula. Ya, kenapa hal ini dianggap sebagai pembodohan untuk pemula? Karena menurut mereka pemula nggak akan bisa dapat angka segitu. Padahal sudah jelas sih sebenarnya di dalam video-video seperti itu fokus utamanya adalah ide konten apa yang harus dibuat. Siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang masih bingung dan nggak ngerti. Ternyata di luar sana ada loh ide konten seperti itu. Ya, oke. Hari ini tentu saja membuat para konten-konten kreator atau tutor-tutor yang mengatakan ini sesat, ini penipuan, ini pembodohan dan lain sebagainya. Sebenarnya simple karena mereka belum pernah merasakan dapat gajian 100 juta setiap bulan dari YouTube. Nah, coba dipikirkan, kalau mereka yang merasa sebagai tutor nggak pernah dapat 100 juta per bulan dari YouTube, jelaslah mereka bilang ini nggak masuk akal. Kalian harus jungkir balik, kalian harus kerja mati-matian, harus hebat dulu baru bisa. Nyatanya enggak. Mungkin yang dipikirkan orang-orang itu untuk mendapatkan 100 juta per bulan, mereka memikirkan hanya dari satu channel. Padahal setiap orang boleh nggak sih bikin lebih dari satu channel? Boleh-boleh banget. Saya aja total ada 6 channel. Ya, yang mungkin banyak orang yang ketahui baru 3 atau 4 channel. Sisanya masih belum ada yang tahu channel saya apa aja. Ya, tapi total saya sudah bisa mendapatkan lebih dari 90 juta setiap bulannya. Nah, apakah hal itu mustahil? Enggak juga. Nah, kenapa saya cuma dapat 90? Ya karena penontonnya target saya memang masih Indonesia aja. Nah, ini saya mau beranjak mulai ke target luar negeri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok ini disebut pembodohan? Padahal realitanya banyak kok di luar sana sebenarnya yang master-master di YouTube, termasuk orang-orang yang mungkin sudah dapat ratusan juta, itu mereka diam-diam aja, nggak mungkin mereka bikin channel kayak tutorial YouTube gitu, nggak mungkin. Ya, mereka diam-diam aja, mereka fokus di kontennya masing-masing, gitu mereka bisa dapat 200-300 juta, nggak mungkin mereka koar-koar. Nah, biasanya mungkin kayak orang-orang seperti saya ini yang belum bisa mencapai 100 juta baru tuh bikin konten-konten tutorial YouTube. Sebenarnya juga karena memang untuk di channel ini, kelas kreator ini, saya tujukan untuk supply atau untuk mempermudah orang-orang yang pengen fokus di YouTube itu bisa belajar di channel kelas kreator ini. Karena di channel ini sudah ada playlist ya, ada tahap persiapan, terus kemudian ada cara bangun YouTube dari nol, itu ada di channel ini ya, bukan di channel saya yang satunya. Nah,
ini tujuannya adalah untuk menunjang channel saya satunya. Sebenarnya saya nggak peduli kok channel ini banyak videonya atau enggak. Cuman ya sayang kalau dianggurin. Karena saya merasa materi basic sudah pernah saya sampaikan, sudah saya upload. Nah saya bingung mau bikin konten apa lagi. Ya gitu loh. Jadi pada dasarnya kita nggak boleh meremehkan sesuatu yang belum pernah kita capai. Ya, jadi kalau kalian belum bisa mendapatkan 100 juta per bulan, kalian nggak berhak bilang bahwa itu mustahil. Karena di luar sana sudah banyak buktinya. Kalau kalian join di grup-grup Facebook, banyak tuh di sana yang lebih pengalaman, yang mungkin jarang nongol tapi penghasilannya ratusan juta. Banyak padahal orang Indonesia. Nah, yang ngomong mustahil, yang ngomong nggak mungkin, rata-rata ya belum bisa mencapai seperti itu. Lihat aja apakah mereka punya channel yang udah ratusan ribu subscriber, ataukah apakah mereka sudah punya jutaan subscriber. Ya, sedangkan banyak orang-orang yang sudah mencapai di sana dan mendapatkan penghasilannya, itu ya oke-oke aja, tenang-tenang aja bisa dapat ratusan juta. Nah, ini kenapa saya tadi bilang bahwa hal-hal seperti ini menjadi sebuah hal yang bias ya, antara pembodohan, edukasi, motivasi, inspirasi, atau penipuan. Ini semuanya menjadi bias karena ya beberapa ulah oknum-oknum. Saya tidak tahu apakah motifnya. Yang jelas memang orang-orang Indonesia itu suka banget dengan sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat dan lain sebagainya. Padahal kalau kita pikir-pikir, orang-orang yang membagikan konten seperti saya pribadi yang bisa berpeluang mendapatkan 50 juta sebulan, 100 juta sebulan, dan lain sebagainya itu merupakan konten-konten ide konten fokusnya. Tinggal istilahnya itu adalah goals. Ratusan juta, 100 juta, itu adalah goals yang harus kita capai. Ya, ini untuk motivasi aja. Mungkin yang ngomong kayak gini gak kenal yang namanya konsep law of attraction. Mungkin ini bisa kalian jadikan sebuah contoh. Ini salah satu buku Quranic Law of Attraction. Saya juga baru beli ini, belum saya baca lengkap. Di sini menuliskan bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, bisa kita bayangkan terus-menerus. Bisa kita anggap ini sebagai sebuah angan-angan impian yang mana tentu saja kita harus visualisasikan, kita harus pelan-pelan capai di sana. Insya Allah, kalau Allah berkehendak, kalian sebagai manusia mau apa? Mau nganggap penipuan? Nggak bisa. Itu sudah takdir Allah, memberikan kalian kemudahan, memberikan kalian rezeki. Ya, kalau kalian masih mikirnya nggak mungkin, saya masih gaptek, ya itu, kalian akan selamanya akan jadi gaptek dan kalian akan selamanya jadi stuck di situ-situ aja. Kalian akan selamanya ngikutin petunjuk-petunjuk yang memang menurut kalian membuat kalian stuck di situ-situ aja. Gini deh teman-teman, banyak orang, banyak mentor abal-abal dalam tanda kutip, saya juga nggak tahu siapa karena saya sudah sadar di internet ini banyak banget kejadian seperti itu. Ya, mereka sengaja menyuapin kalian terus-terus, dalam tanda kutip ya, menyuapin ilmu-ilmu tanpa harus meminta kalian untuk belajar dan praktek lebih jauh lagi. Cuman ngomong doang, cuman asal ngomong dan lain sebagainya. Tapi buktinya, prakteknya nggak ada. Ya, inilah yang saya maksud teman-teman. Kalau kalian tidak mau berkembang diri kalian sendiri, ya kalian akan rugi sendiri. Kenapa? Ya tutorial-tutorial seperti kayak saya ini di channel Kelas Kreator ini kan juga viewsnya mengandalkan kalian. Penghasilannya juga mengandalkan kalian para penonton. Nah, kalau kalian sudah pinter-pinter gak ada yang nonton channel seperti tutorial-tutorial YouTube ini, ya mereka dapat uang dari mana? Karena itu adalah penghasilan mereka. Ya munafik lah kalau misalnya ini untuk sharing dan berbagi aja, untuk istilahnya untuk beramal aja, munafik itu pasti tetap mengharapkan uang. Itu sudah pasti teman-teman. Ya, jadi gak ada yang namanya malaikat di dunia ini. Pasti ada orang yang mungkin oke lah berniat baik, terus kemudian ingin sharing, ada. Tapi juga pengen juga dapat uang. Karena kan waktu itu juga berharga ya. Waktu adalah uang. Setiap waktu yang dibikinin buat konten kayak gini, ya masa sih dia mau waktunya jadi sia-sia? Ya ada beberapa orang yang pengen dapetin pahala jariah aja, ilmu yang bermanfaat. Nah, saya harap juga saya bisa mendapatkannya, dan saya harap juga saya masih tetap bisa mendapatkan uang dengan cara seperti ini. Ya, jadi itu. Kenapa hal ini menjadi bias? Kenapa hal ini menjadi hal-hal yang dianggap penipuan, pembodohan? Ya karena ya ulah-ulah oknum-oknum tertentu aja yang menggiring opini lah dan lain sebagainya. Coba diperhatikan baik-baik. Konten-konten yang mengajarkan bahwa ini bisa dapat ratusan juta, ini bisa dapat puluhan juta dengan copy paste, dengan re-upload dan lain sebagainya. Coba perhatikan tanggal video itu diupload. Jangan dipelintir, jangan dimanfaatkan. Ketika video itu diupload kurang dari Februari 2023,
Wajar, konten reupload saat itu asalkan mendapatkan traffic, bisa kok masih menghasilkan uang, contohnya di short ya, masih bisa dapat bonus. Yang ngomong nggak bisa, yang ngomong mustahil, yaitu mereka nggak pernah coba, gitu loh. Jadi kalau video itu di-upload setelah Februari 2023, ya memang ada batasan tertentu karena short sudah masuk ke monetisasi. Artinya short itu ada landasannya, ada pedoman komunitas yang harus dipatuhi karena sudah join dan gabung di YouTube Partner Program atau channelnya dimonetisasi. Nggak bisa sembarangan lagi reupload, nggak bisa sembarangan lagi bikin konten yang sensitif dan lain sebagainya. Kalau dulu mau konten itu sensitif, tetap dapat bonus. Ya, sudah saya pernah buktikan kok konten yang reupload dakwah dari Instagram dan lain sebagainya, tetap dapat bonus ya meskipun cuma $90 sebulan. Tapi itu poin pentingnya adalah bahwa tetap masih bisa dapatkan uang. Oke, nah sekarang banyak yang membelintir nih. Ya copy paste, reupload dapat 100 juta tanpa nonton video sebenarnya. Saya yakin para pemula itu nggak paham yang namanya reupload, nggak paham yang namanya reaction. Ya, mereka taunya konten reaction adalah konten reupload. Padahal enggak. YouTube sendiri secara aturan sudah jelas di website resmi YouTube bilang bahwa konten reaction itu boleh. Bahkan kalian bisa menggunakan aturan penggunaan wajar. Itu kan juga reupload. Tapi disajikan, disusun dengan materi yang berbeda. Pernah nggak sih kalian dengar konten Donald Bebek tapi dipakai untuk menyindir pemerintah? Itu juga nggak masalah dan bisa dimonetisasi di YouTube. Nah, inilah orang-orang yang sok ngerti dan sok paham ini gak ngerti apa-apa asal ngomong bahwa konten itu reupload gak boleh dan lain sebagainya. Padahal aturan di YouTube jelas dan sudah banyak yang membuktikan bahwa itu bisa dimonet. Ya memang kalau dibandingkan konten original dengan nampil muka seperti ini, bikin ngerekam sendiri, ya jelas lebih jangka panjang, lebih aman konten kayak gini. Ya, kalau kontennya semacam reaction, reupload, tentu aja suatu saat kalau kita mungkin ya kita belajar dari pengalaman lah ya, ada aturan-aturan perubahan, pasti ada perubahan-perubahan yang membuat konten tersebut akan ya ada aturan mungkin yang menghalangi. Bisa jadi konten tersebut tidak bisa dimonetisasi lagi. Tapi ya balik lagi, kalian tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk cari uang, ya udah lakukan apa aja yang bisa menghasilkan uang, asal tidak merugikan orang lain, asal juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Kalau YouTube mengizinkan konten jenis itu, berarti ya sebagai konten kreator, ya apa salahnya kita mengikuti aturan YouTube dan tren yang ada di YouTube saat itu? Ya, karena buktinya kemarin nih, contoh aja nih, banyak yang ngejek konten-konten seperti ini. Nih ya, kemarin banyak yang ngejek-ngejek konten-konten seperti Bang Trisatya Carlitos ini. Ya, konten-konten reaction, konten-konten ngedubbing video yang reupload dari video orang pada menghina. Nah, yang hina itu, yang merasa ini konten halu, konten mustahil, bisa nggak mereka dapat subscriber segini? Bisa nggak mereka dapat penghasilan 20 juta setiap bulan seperti Bang Trisatya Carlitos? Enggak. Mereka nggak pernah melakukan, nggak pernah nyoba, tapi sudah bikin kesimpulan bahwa konten kayak gini, konten reupload dan banyak gagal monet. Ya, yang gagal monet itu mereka masih coba-coba dan belum belajar lebih detail bagaimana cara membuat konten seperti ini. Bagaimana yang aman secara aturan YouTube dan diizinkan oleh YouTube. Mereka asal gerasa gerusu, praktek nggak sesuai dengan yang ditutorialkan. Ya, mereka yang ngomong konten seperti ini halu, 100 juta, 20 juta setiap halu. Ya ini buktinya Bang Trisatya Carlitos ini di bulan Maret atau Februari kemarin dapat saldo AdSense 48 juta. Dapat bonus terakhir sama bonus AdSense. Total 48 juta dari konten short seperti ini. Terus mau ngomong apa yang bilang bisa dapat puluhan juta dari YouTube itu, terus katanya halu, mau ngomong apa? Nah, satu lagi yang bilang pemula nggak bakal bisa, pemula harus kerja keras dan sebagainya. Ini aja channel satu lagi nih, Wiwi Kartika Sari TV. Beliau ini juga nggak bisa dibilang konten kreator yang lama. Konten kreator pemula juga kok. Belum ada 1 tahun, kalian bisa lihat baru mulai 11 Oktober, subscribernya 478. Kontennya apa? Sama, konten-konten reupload yang di reaction diberikan komentar seperti ini. Nih, sekali lagi saya bilang, yang bilang ini halu, ya gimana ya? Coba bandingkan channelnya. Yang bilang cara-cara seperti ini halu, cek channelnya. Dibikinnya kapan? Kalau dibikinnya lebih lama dari channel beliau dan subscribernya kalah, nah sekarang siapa yang halu dan siapa yang nggak mampu? Itulah pertanyaan dan kuncinya sekarang teman-teman. Jadi jangan remehkan konten-konten kreator mau dia dengan cara apapun. Tujuannya sama kok, cari uang di internet. Selama itu diizinkan YouTube dan kayak gini ya, konten kayak ini selama dia bisa berhasil dimonetisasi dan dapat gajian tiap bulan dari YouTube, berarti kan diizinkan oleh YouTube. Itu bukan sesuatu yang melanggar. Siapa kalian yang bilang ini konten yang gak menghasilkan? Siapa kalian sok-sok banget jago di YouTube yang mengatakan konten-konten seperti ini gak ada artinya?
Ini konten re-upload loh, tapi dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah konten reaction. Ya, ini konten juga bisa dibilang copy paste. Comot copy dari video orang, dipaste, lalu ditambahin narasi. Nah, bisa nggak ini dapat 100 juta? Bisa banget kalau penontonnya banyak banget dan targetnya luar negeri. Tapi penuh perjuangan dan penuh proses. Yang dilihat kan orang-orang hanya judulnya. Isinya mana mau mereka nonton. Orang-orang yang bilang konten seperti ini sesat dan konten seperti ini halu adalah orang-orang yang bahkan gak pernah nonton video tutorialnya sama sekali. Karena apa? Karena mereka sudah merasa pinter dan cuma lihat judulnya lalu menilai. Ya, inilah. Apa salahnya sih kalau kita bisa mereferensikan atau menginformasikan video orang lain bahwa konten ini bisa loh dapat 100 juta, 200 juta yang memang kenyataannya seperti itu. Bukan berarti menjanjikan pemula baru nyoba bisa dapat 100 juta juga. Enggak ya, enggak langsung instan kayak gitu. Butuh proses. Harus ngaca lah. Videonya baru diupload berapa, channel yang sudah kalian jadikan referensi itu udah diupload berapa ya, dari video kalian bandingkan aja, perjuangannya bandingkan. Apakah kalian sudah sebagus mereka apa belum? Setidaknya maksud saya adalah menampilkan angka ratusan juta itu tujuan adalah goals. Sekali lagi, law of attraction. Ya, goals. Kita nggak harus langsung sampai di sana kok. Yang penting kita ada proses perkembangan perharinya. Jangan malah mentertawakan orang yang mempunyai motivasi seperti itu. Siapa kalian? Emang kalian Tuhan? Menentukan nasib orang lain. Ya, memberikan label halu, memberikan label penipuan, memberikan label pembodohan. Gak ada hubungannya cuy. Beneran deh. Ini merupakan ide konten gagasan yang tercipta. Saya ya, jujur, saya bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 90 juta setiap bulan dari YouTube, dari ke-6 channel saya. Itu awalnya dari mana sih? Awalnya adalah dari menonton konten-konten yang bisa mempromosikan dari channel luar negeri yang bilang bahwa channelnya dia dapat $10.000. Bayangkan, kontennya gampang dibikin, dia dapat $10.000 tapi channelnya banyak. Nah, itulah. Apakah itu konten dia halu? Kalau itu dianggap konten halu dan dianggap konten penipuan, saya nggak akan sampai di titik sekarang ini. Ya, bisa gajian rutin, alhamdulillah bisa dapat 50 juta lebih setiap bulannya. Bahkan hampir alhamdulillah tidak pernah dapat di bawah itu dari kesekian banyak channel saya. Nah, kalau nggak karena konten-konten kreator dari luar negeri yang saya tonton waktu itu, yang bisa mempromosikan, bisa menginspirasi saya dapat $10.000 dari ide konten, saya nggak akan teman-teman bisa nyampe di titik saat ini. Ya, inilah fakta dan buktinya. Sekarang yang berperan penting adalah individunya. Kalau kalian menyalahkan orang yang gagal, terus kemudian menilai ide kontennya salah, nggak masuk akal coy. Sama aja kayak kalian bilang nih, kalau kalian belajar rajin biologi, nanti kalian besar bisa jadi dokter. Ya, terus kemudian kalau misalnya sudah pinter biologi tapi nanti gagal lolos ujian universitas di universitas negeri atau fakultas kedokteran, kalian nyalahin gurunya. Wah, gurunya nih halu nih kemarin ngomongnya. Ya nggak gitu loh teman-teman ya. Nggak gitu. Pola pikirnya itu harus jangka panjang, harus cerdas. Nggak cuman pura-pura cerdas, oke? Jadi teman-teman harus cari gambaran yang luas. Kalian bisa menginspirasi. Misal, oh orang ini jualan karpet nih. Dia bisa dapat 100 juta omsetnya per bulan. Apakah kalian harus dapat 100 juta? Enggak juga. Kalian kalau misalnya dapat 3 juta, 4 juta, ya itu udah lumayan. Dibandingkan orang-orang yang 100 juta tadi, pengalamannya tapi sudah 10 tahun jualan karpet. Ya masa iya kalian mau mengalahkan orang-orang yang sudah pengalaman jauh, tapi kalian pas-pasan, kalian masih tahap belajar, mau langsung seperti mereka? Kan enggak. Nah sekarang pola pikirnya harus benar-benar sinkron ya, jangan dibolak-balik. Ingat, pembuktiannya ada di diri saya sendiri. Kalau saya nggak pernah melihat konten-konten orang share bisa dapat 1 juta setiap hari, terus kemudian orang-orang share ide-ide konten yang mana bisa berpenghasilan tinggi, ya saya nggak akan bisa sampai di titik saat ini. Ingat itu teman-teman, itu yang membuat saya motivasi saya terpacu lagi, membuat saya mau belajar lebih jauh lagi, membuat saya menghabiskan waktu berjam-jam dalam seharian di depan laptop untuk analisa, ya karena termotivasi konten-konten seperti itu. Kalau orang tidak termotivasi dan gagal mencapainya, jangan salahkan kontennya. Sama halnya kayak kalian contoh, kayak buku ini tadi ya, buku ini bagus banget isinya. Tapi kalau orang gagal mendapatkan impiannya, apa salah buku ini? Enggak juga, ya salah di individunya. Toh yang berhasil dari buku ini juga banyak. Itu loh maksud saya. Sama kayak kalian ya, kayak tadilah kuliah kedokteran. Apakah menjamin kalian lulus jadi dokter yang baik? Enggak juga.
Tapi katanya lulusan kedokteran Universitas Indonesia atau UI itu bagus-bagus. Tapi kalau yang lulus jelek, apakah berita-berita atau pendapat masyarakat tentang UI itu mereka semuanya halu dan salah? Enggak juga, bro. Ya, jadi intinya adalah individu yang masuk, individu yang ada. Inputnya apa, inputnya bagaimana, bagaimana dia berproses. Nah, outputnya nggak bisa kalian jadikan sebagai judging untuk proses dan inputnya tadi. Oke? Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga kalian tercerahkan dan gak gampang kehasut sama orang-orang yang mungkin membuat kalian ketergantungan sama mereka. Ya, carilah mentor, carilah tutor yang mana membuat kalian termotivasi untuk terus belajar, untuk terus mencoba hal baru, dan juga membuat kalian melakukan riset sendiri. Jangan mau disuapin. Percuma, bro, kalau kalian minta disuapin terus, kalau ada perubahan algoritma, kalian ketergantungan dengan mereka, dan itulah tujuan mereka. Itu intinya. Jadi sama saya pun gak usah percaya deh apa yang saya omongin dalam video ini, gak usah dipercaya semua, gak apa-apa. Tapi poin-poin yang saya garis bawain tadi, kalian googling sendiri, bener gak apa itu law of attraction. Terus kemudian buku dari sini tuh isinya apa ya, buku Quranic Law of Attraction itu apa. Terus kemudian kalian cari, banyak gak konten kreator yang sukses dengan cara-cara seperti short-short seperti ini, re-upload seperti ini, copy paste seperti ini. Banyak, bro. Kalian aja yang kurang riset, kurang nyari. Jadi jangan berpikir banyak yang gagal nih. Nah, kalau semuanya sukses, ya apa yang membedakan, apa yang menyeleksi? Contoh yang sukses adalah orang-orang yang memang terpilih, orang-orang yang memang dedikasinya penuh, kerja keras, mau belajar, mau terus mencoba. Jangan semua anggapan, wah pak saya pakai cara ini sukses, pakai cara ini sukses, pakai cara ini gagal. Ya, segelintir yang gagal, kalian asumsikan bahwa kontennya yang salah. Nggak gitu. Ya, konsep berpikirnya harus benar dulu, ya, baru kalian bisa menyimpulkan sesuatu. Intinya riset dulu sendiri deh, googling dulu sendiri, perbaiki self development kalian sendiri ya, kalian perbaiki diri kalian sendiri, biar kalian gak mudah dibohongi, gak mudah dibodoh-bodohin. Ambil intisarinya, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang negatif, jangan mudah terhasut, dan jangan mudah mengikuti star syndrome orang-orang yang baru sukses di internet. Karena itu bahaya banget. Karena itu bisa menggiring orang-orang dari orang-orang yang baik jadi orang-orang yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.